Halo semuanya, terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah mengklik channel YouTube ini. Oke, di video kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk membuat terarium sukulen. Jadi terarium adalah bagaimana cara kita menanam tanaman. Biasanya tanamannya itu mini ya, yang ditempatkan dalam wadah berbahan dasar kaca. Yang biasanya juga yang digunakan itu berupa gelas kaca. Oke, tunggu apa lagi? Langsung saja kita mempersiapkan alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat terarium. Jadi di sini bahan utamanya adalah tanaman sukulen sendiri. Jadi ini ada berbagai jenis tanaman sukulen ya. Dan Bapak Ibu dan teman-teman juga dapat melihat bagaimana cara menanam dan merawat tanaman sukulen di video saya sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya ada gelas kaca. Nah, di sini saya tidak hanya menggunakan gelas kaca, namun juga ada mangkok kaca dan juga toples kaca. Nah, ini saya menggunakan barang bekas pakai. Contohnya seperti toples kaca ini bekas dari selai. Nah, untuk bahan selanjutnya itu ada batu-batuan hias. Nah, batu-batuan hias ini saya dapatkan dari toko tanaman hias atau Bapak Ibu dan teman-teman juga dapat membelinya di toko ikan hias, biasanya juga tersedia. Lalu ada media tanam. Jadi dalam terarium nanti tanaman sukulen tetap dapat hidup dengan media tanam. Dah, apa komposisi dan bagaimana pencampuran dari media tanam ini? Anda dapat melihatnya di video sebelumnya. Lalu di sini juga saya menggunakan batu kerikil, batu hias seperti ini, dan juga pasir malang. Lalu alat yang selanjutnya saya menggunakan sendok. Oke, tunggu apa lagi? Kita langsung saja membuat terarium sukulen. Untuk lapisan yang pertama atau yang paling dasar, kita perlu menempatkan batu hias dengan ukuran yang lebih besar. Hal ini bertujuan untuk menopang akar agar apabila pada dasar wadah nantinya terdapat air tidak menyebabkan kebusukan pada akar. Setelah itu kita dapat menghias terarium dengan batu-batuan hias sesuai dengan kesukaan dan kreativitas kita. Saat akan menaruh tanaman sukulen, kita perlu memberikan media tanam terlebih dahulu. Dan kita menimbun secara rata pada bagian akar sukulen dengan media tanam. Setelah itu kita dapat kembali menghias terarium ini dengan lapisan batu-batuan hias sesuai dengan kreativitas kita. Cukup mudah bukan? Selamat mencoba. Nah, bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Cukup mudah kan dalam pembuatan terarium? Saya yakin pasti yang Bapak Ibu dan teman-teman buat lebih cantik dari punya saya. Kita dapat menempatkan terarium ini di dalam ruangan. Selain untuk menghias ruangan, saat memandang terarium juga dapat mengurangi stres kita loh. Untuk perawatan dan penyiraman dapat Anda baca pada slide video paling akhir. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara menyiram dari terarium sukulen ini. Nah, di sini saya menggunakan pipet dan sendok untuk melakukan penyiraman. Jadi, ini sebetulnya bukan dua alat yang harus kita siapkan, namun kita bisa memilih, bisa pipet atau sendok seperti itu. Lalu ada air. Air ini tanpa campuran apa-apa ya Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, lalu di sini ada beberapa terarium yang kemarin sudah kita buat dan sudah saya diamkan selama 2 hari terlebih dahulu sebelum di hari ini kita melakukan penyiraman.
perlu Bapak Ibu dan teman-teman ingat, sebelum kita melakukan penyiraman, kita perlu mengecek terlebih dahulu kondisi dari terarium milik kita. Jadi terarium ini kan ditempatkan dalam wadah kaca. Kita bisa mengecek bagian dalamnya apakah media tanam ini sudah benar-benar kering atau belum. Jika di dalam wadah ini masih ada air atau seperti embun seperti itu, kita disarankan untuk tidak melakukan penyiraman terlebih dahulu. Jadi kita diamkan dulu sampai dia benar-benar kering, baru kita lakukan penyiraman. Nah, untuk takaran dari airnya sendiri kita cukup menggunakan 5 ml untuk setiap tanaman sukulen. Nah, jika kita menggunakan sendok besar plastik seperti ini, kita cukup menggunakan 1 sendok air saja. Nah, setelah kita selesai melakukan penyiraman terarium ini, kita perlu menempatkan terarium yang setelah kita siram ini di luar ruangan terlebih dahulu. Disarankan untuk terkena sinar matahari, tapi jangan langsung ya, karena tanaman ini dapat gosong jika terkena sinar matahari yang terlalu terik nantinya. Kita diamkan dulu di luar ruangan sekitar 1 hingga 2 hari, kira-kira sampai airnya itu tidak terlalu basah di dalam wadah ini, baru kita bisa tempatkan kembali terarium ini di dalam ruangan untuk mempercantik ruangan kita. Cukup mudah bukan untuk cara penyiramannya? Dan tentunya saya sudah cantumkan rangkuman panduan untuk perawatan dari terarium ini. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman di rumah dapat mengikuti video ini dengan baik dan juga dapat membuat terarium yang cantik sesuai dengan kreasi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.